Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bagus Hafizan dengan NPM 06 2019 107 161. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang diberikan pada saat praktikum jaringan komputer. Di studi kasus yaitu memiliki tujuan ada 7, yaitu yang pertama tujuan DHCP yaitu adalah agar tidak melakukan kepentingan manual pada klien. Kemudian 2, router, tujuan routing adalah untuk menghubungkan beberapa jaringan dan paket forwarding yang digunakan untuk LAN maupun WAN. Kemudian ada FTP, tujuan FTP adalah untuk sharing data, menyediakan indirect dan implicate remote komputer, menyediakan tempat penyimpanan bagi user, menyediakan transfer data yang reliable dan efisien. Kemudian ada yang keempat, ada DNS, yaitu tujuan DNS adalah untuk mengerjakan alamat IP menjadi sebuah nama domain dan juga sebaliknya. Kemudian tujuan web server adalah untuk melakukan atau akan melakukan berkas permintaan melalui protokol komunikasi yang telah ditentukan sedemikian rupa. Kemudian ada mail server, itu tujuan mail server adalah untuk mengatur dan menyalur atau penerimaan respon atas email yang masuk. Kemudian yang terakhir squid server, yaitu tujuan squid server adalah sebagai gateway untuk komputer klien yang mana sebagai penyaring hasil penjelajahan. Kita langsung ke studi kasus yaitu DHCP. Yang pertama, setting DHCP statis fixed IP dan dinamis di PC router agar bisa mendistribusikan IP statis pada PC server dan IP dinamis pada PC klien. Yang pertama, masuk root pada server dan setting IP dengan 192.168.1.1. Seperti yang di bawah ini. Kemudian editing pada file etc DHCP ISC DHCP server dan ubah interface-nya dengan nama interface server. Jadi nama interface server itu INP0S3. Kemudian lakukan editing pada file etc DHCP dhcpd.conf dan aktifkan autoritatif dan ketikkan rank IP-nya seperti di bawah. Jadi ini pagarnya dihilangkan, kemudian kita menulis range subnet, netmask dan range-nya, yaitu subnetnya 192.168.1.0 dan netmasknya 255.255.0. Kemudian range-nya yaitu 192.168.1.2 sampai 192.168.1.8. Kemudian restart server DHCPD, yaitu etc initd isc DHCPD server restart. Kemudian setting network interface client dengan DHCPD kemudian restart. Kemudian pada server setting fixed IP dengan mengedit file etc dhcpd.conf. Itu hardware internetnya di sini itu waktu kita if config itu HWADDR-nya client. Jadi di sini kemudian fixed address-nya kita kasih 1.8. Kemudian lakukan ping server pada klien. Nah, di sini ada klien, dicek ping 192.168.1.1. Kan karena IP servernya klien 1.1, jadi dia berhasil. Kemudian router. Nah, ini router Cisco. Saya pakai Cisco. Jadi konfigurasikan pada PC server atau router agar antara PC klien 1 dan PC klien 2 dapat saling terkoneksi, itu atau saling ping. Di sini IP untuk ETH0 nya yaitu 172.26.1.1 dan ETH1 nya 10.37.0.1. Kemudian pertama buat topologi seperti ini, kemudian setting IP, netmask dan default gateway tentang soal PC0 dan PC1.
Nah, yang pertama ini seperti ini, kemudian pilih desktop, IP configuration, IP address-nya kita kasih .0, dan subnet masknya ini mengikuti yang soal, yaitu 255.255.0.0. dan default gateway-nya kita kasih yang ini, yang IP ETH0 nya ini. Kemudian ke PC1 sama ke IP configuration seperti yang di soal, IP address-nya kasih 0.0, kemudian default gateway-nya kasih 0.1. Kemudian di router kita masuk ke interface, itu fast ethernet 0/0 dan fast ethernet 0/0 1/0. Yang pertama 0/0, kita port statusnya kita klik on, kemudian IP address di sini kita kasih gateway yang di sebelumnya, atau kita kasih seperti ETH0 sama juga subnetnya, kemudian masuk ke Ethernet 1/0 seperti soal di atas. Kemudian kita ke PC0, masuk command prompt. Nah, kita ping ketika dia 0,0 IP address-nya, jadi kita ping 0. Nah, dia berhasil dari PC0 ke PC1. Selanjutnya dari PC1 ke PC0, command prompt kita ping 127 tadi kan 1.0. Nah, dia berhasil. Nah, selanjutnya maaf lagi batuk. Selanjutnya kita FTP, yaitu konfigurasikan pada PC server agar dapat memberikan akses FTP kepada PC client 1 dan PC client 2 menggunakan ftp.itas.ac.id. Sebelumnya harus sudah terkonfigurasi DNS di PC server atau router. Jadi yang setelah kita konfigurasi DNS, kita edit pada paket bind name conf.local, yaitu zone-nya kita kasih itas.ac.id, dan zone yang kedua itu pakai IP, kemudian edit isi dbjarcom. Dbjarcom itu yang file pada zone itas.ac.id seperti ini. Kemudian dia FTP buat sendiri ini, dan edit isi db192 yaitu pada file zone IP. Nah, dia seperti ini, www.itas.ac.id. kemudian kita edit file resolve.conf, yaitu search itas.ac.id, dan name servernya yaitu 192.168.1.1. kemudian kita restart service dengan etc/ini.d/band9 restart. kemudian cek browser dengan URL ftp.itas.ac.id. nanti akan dia mengeluarkan menu login. Nah, kita login pakai username dan password kita, nanti dia akan keluar seperti ini, ftp root at ftp.itas.ac.id. ini saya bacakan. Kemudian nomor 8, web server, maksudnya bagian web server, yaitu buatlah web dengan domain www.itas.ac.id di PC server dengan 4 buah halaman web, yang mana halaman satunya merupakan halaman utama atau induk buat seperti tampilan web. Kedua, sedangkan 3 halaman lainnya yang terdapat di halaman utama berisi logo lab masing-masing, keterangan singkat, dan praktikum yang dijalankan, serta PC router dan PC client dapat memanggil web tersebut melalui web browser dengan domain tersebut. Nah, yang pertama, masuk pada root dan pindah direktori /var/www/html dan buat file lab.php dan edit file tersebut seperti di bawah. Kemudian buat file jarcom.php, rpl.php, dan basproc.php dan edit file seperti di bawah. Ya, hampir sama.
kemudian cek pada URL http://itas.ac.id/lab.php. Nah, bentar kita cek seperti ini. Dia www.tats.ac.id/lab.php. Nah, dan seperti ini. Ini halaman utama atau induk, kemudian halaman yang selanjutnya yaitu laboratorium jaringan komputer. Tadi ada gambarnya, tapi di sini saya tidak bisa memunculkan gambarnya. Kemudian ini lab rekayasa perangkat lunak, ya hampir sama semuanya seperti ini. Ada gambarnya juga. Kemudian laboratorium bahasa pemrograman atau BASPROG, ya seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu mail server. Konfigurasikan Square Mail di PC server agar pada PC client 1 dan PC client 2 dapat saling mengirimkan email. Itu untuk coba silakan kirim pesan antar server dan klien. Pertama, login sebagai root. Kemudian set IP server menjadi 192.168.1.1 dan install Nginx serta bind dengan domain jargon.com yang memiliki subdomain mail.jargon.com. Di sini karena tidak ada ketentuan untuk domain dan subdomainnya, saya memakai domain jargon dan subdomainnya mail.jargon.com. Itu kemudian tambahkan domain baru pada file etc host dengan perintah nano etc/host. Nah, seperti ini. Kemudian konfigurasikan Dovecot dengan perintah ini nano, kemudian tambahkan kata yang diblok seperti di bawah, yaitu dia menambahkan mail underscore location sama dengan maildir /maildir. Kemudian konfigurasikan postfix dengan perintah dpkg configure postfix. Dan seperti ini, yaitu internet site jargon.com, kemudian nanti dikosongkan, selanjutnya ini jargon.com dan subdomainnya mail.jargon.com. Ini pilih 0, selanjutnya ini masukkan IP-nya. Kemudian mailbox size-nya itu limitnya 0, local address extension karakternya itu ditulis plus. Kemudian pada saat internet protocol to use itu pilih all. Selanjutnya set mailbox pada file main.cf dengan perintah nano etc/postfix/main.cf. Jadi di sini kita tambahkan seperti di gambar. Kemudian reset server postfix dan Dovecot dengan perintah etc init postfix restart dan etc init Dovecot restart. Jadi di dua-duanya di restart. Kemudian konfigurasi squirrel dengan perintah squirrel configure. Jadi dia seperti ini, dia pilih D set predefined setting for specific IMAP server. Kemudian dia pilih kurir, yaitu kurir IMAP server. Selanjutnya enter. Selanjutnya kita S, yaitu save data. Selanjutnya pilih command Q, yaitu quit. Kemudian buat vhost pada Nginx untuk squirrel dengan perintah nano etc Nginx sites available /mail. Jadi dituliskan seperti ini. Kemudian aktifkan vhost mail dengan perintah ln /s etc Nginx sites available mail spasi etc Nginx sites enable mail. Kemudian reload server Nginx dengan perintah serving Nginx reload atau etc init /Nginx reload. Selanjutnya kita buka browser dan ketikkan URL http mail.jargon.com seperti ini. Nanti dia akan menampilkan seperti ini dan kita login. Setelah login kita mengen pesan dari klien ke server. Jadi ini di mas server at jargon.com. Nah, ini servernya, dia menerima from client at jargon.com. Selanjutnya itu squid server. Lakukan blocking terhadap website dengan domain yang telah diberikan. Kemudian lakukan blocking dan tes di web terhadap keyword yang telah diberikan, keyword porn. Kemudian selanjutnya jawabnya yaitu konfigurasikan squid 3 di file etc squid/squid dan conf.
Yang pertama yaitu ACL test source 192.168.1.0/24. Kemudian kita ACL bit URL yaitu DST domain dengan domain yang diberikan yaitu .itouch.ac.id. Kemudian HTTP access deny bit URL. Restart squid. Kemudian setelah restart, buka proxy setting dan pilih manual proxy configure. Seperti ini. Dia masuk ke Mozilla proxy setting dan klik manual proxy configuration. HTTP proxy-nya kita masukkan IP dari server 192.168.0.123 dan cek pada internet browser dikarenakan saya memblokir domain itouch.ac.id sehingga ketika cek web tersebut akan akses denied seperti di bawah. Saya besarkan. Nah, seperti ini akses denied. Selanjutnya kemudian konfigurasikan kembali file etc squid.conf, itu tambahkan acl block url regex /etc/squid/deni.txt, kemudian http access deni block. Di sini kita membuat file deni.txt sesuai dengan konfigurasi pada squid.conf, yaitu seperti ini. Karena dia etc squid deni.txt, jadi kita membuat file deni.txt. Kemudian isikan keyword yang akan diblokir, yaitu porn besar dan porn kecil. Kemudian cek pada internet browser. Jadi waktu kita cek www.porn sih keblokir, cuma sepertinya salah. Seharusnya pada waktu pencarian itu tidak bisa. Ya, sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.